Terakhir kami mengundang Bapak Dardiri untuk menyampaikan paparan. Beliau sebagai sosiolog dan juga pengamat terhadap isu-isu militer dan pertahanan akan memberikan paparan terkait dengan penjagaan citra reformasi TNI dalam pengaturan pelibatan militer dalam menanggulangi terorisme. Waktu sekitar 10-15 menit kami persilakan kepada Pak Dardiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufti dan Bapak-Bapak para pembicara, Profesor Ahmadi yang telah mengawali diskusi ini. Dan terima kasih kepada Win Banjarmasin yang telah berkenan untuk memberikan kesempatan pada saya untuk membicarakan masalah ini. Saya kira mungkin kalau Pak Rektor masih mendengar juga saya ingin mengucapkan salam nih untuk Pak Rektor jika masih menonton kita. Bapak dan hadirin sekalian, saya ingin fokus pada karena draft ini sudah ada dan sepertinya draft Perpres ini memang disiapkan sedemikian rupa untuk bagaimana pelibatan TNI ini agar lebih tepat di dalam atau positioningnya dari TNI, maka saya mengambil tema itu, pentingnya penjagaan citra reformasi TNI itu. Kenapa demikian? Karena pasca reformasi itu kita melihat bahwa TNI itu sudah lumayan baik hubungannya dengan masyarakat. Gitu. Maaf. Kalau kita bandingkan antara sebelum reformasi dengan sudah reformasi, sebelum reformasi itu TNI itu memiliki beban tugas yang banyak sekali. Karena selain dwi-fungsi juga punya peran lain, termasuk ekonomi di situ. Kemudian seringkali tidak jelas fokusnya jadinya karena beban yang banyak itu. Profesionalisme TNI tidak segera bisa hadir untuk negara ini. Kemudian masyarakat waktu itu lebih takut ternyata terhadap TNI dibanding yang sekarang. Dan kemudian TNI juga menanggung beban pada banyaknya pilihan tugas. Apakah dia mau tetap profesional menjadi TNI atau kemudian nanti jadi politisi dan sebagainya. Nah, pasca reformasi, sudah reformasi TNI, paling tidak masyarakat saat ini lebih akrab. Tidak hanya ketika saat demo itu kita lihat rakyat ternyata lebih banyak bersalaman dengan TNI, tapi dalam keseharian saya kira TNI ini sudah mendapatkan hati di masyarakat sesuai dengan dasar atau kelahiran TNI itu sendiri dari masyarakat. Nah, citra ini yang mestinya juga penting untuk dijaga. Nah, setelah itu kita harus melihat juga bagaimana sebenarnya karakteristik terorisme di Indonesia selama ini. Terorisme itu seperti tadi oleh pengantar Pak Rektor, mungkin saya juga sependapat, walaupun tentu terorisme bisa berkembang nanti ke depan, mungkin ada pola-pola terorisme yang lebih maju seperti misalnya cyber terrorism, yang itu juga perlu diantisipasi begitu. Dan terorisme yang mungkin motifnya adalah ekonomi politik atau political ekonomi yang mungkin bisa lebih besar lagi. Nah, di sini juga barangkali TNI harus mengantisipasi hal itu. Saya hanya ingin mengawali dulu atau membicarakan terorisme yang selama ini ada. Yang pertama, mereka itu sumber ideologinya adalah biasanya misinterpretasi agama atau juga inspirasi keyakinan yang menyimpang atau misinterpretasi inspirasi dari keyakinan tertentu lah yang bukan menyimpang tetapi biasanya kalau tidak di luar mainstream begitu, ya kemudian mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Kemudian penyimpangan paradigma atau paham. Ini masing-masingnya punya bobot tersendiri di antara tiga itu. Nah, jika itu sumber ideologinya, itu maka tentunya kita bisa bayangkan bahwa pelakunya kemungkinan adalah
eh, individual atau private organized activism gitu ya. Jadi kita seringkali di dalam kajian terorisme itu ada, kalau dari Islam itu ada misalnya Islamic activism. Mereka adalah kelompok-kelompok yang merasa perlu mengusung ideologi itu untuk kemudian mewujudkannya dalam praktis di kehidupan, memperjuangkannya dalam itu. Kemudian kalau dari segi motif, nah ini yang barangkali baru kaitannya dengan internasional. Motifnya biasanya adalah kebencian terhadap Barat. Ini banyak disimpulkan oleh para ahli teroris, para ahli terorisme maksud saya. Kebencian terhadap Barat dan kepentingan global agencies. Kepentingan global agencies ini dirasakan oleh masyarakat sepertinya juga menjadi kayak imperialisme modern begitu. Nah itu yang kemudian juga menjadi motif lain, motif apa namanya yang muncul ketika dasar ideologi tadi berasal dari agama. Kemudian adanya apa namanya relasi global. Kalau kemudian globalisasi politik yang didominasi barangkali oleh Barat, kemudian ternyata terorisme juga menjadi mengglobal. Nah, contoh itu misalnya kita lihat pada JAD lah, atau Laskar Jundullah waktu itu, gitu, yang sepertinya barangkali lebih untuk menunjukkan adanya atau memerlukan perhatian politik bahwa mereka itu adalah bagian atau sel dari kelompok internasional tertentu di situ. Nah, jadi pola-pola seperti ini perlu dipahami karena ini berkait dengan bagaimana penindakan terhadap kelompok seperti ini. Kemudian dari yang global kemudian ada pelaku, tentu biasanya adalah yang perlu kita pikirkan adalah rekrutmennya, atau yang perlu kita pahami adalah rekrutmennya. Kalau rekrutmen umumnya itu yang tadi disinggung oleh Pak Rektor, bahwasanya masyarakat atau individu di dalam masyarakat bisa terlibat, tertarik untuk bisa direkrut ke dalam kelompok terorisme adalah karena pertama karena kedekatan. Yang kedua karena ketertarikan atau jebakan ideologis. Jadi bisa karena ketertarikan tapi saya kira lebih banyak ini jebakan ideologis. Dan yang kemudian menjadi tugas penting adalah berikutnya, yakni kesulitan ekonomi dan faktor sosial psikologis. Orang kecewa, termasuk kecewa terhadap politik, itu mudah sekali untuk direkrut. Maka kalau kita lihat apa namanya model-modelnya seperti ini, kita sudah bisa melihat bahwa mungkin pendidikan militer, pendekatan militer atau keterlibatan TNI sebagai kombatan mungkin itu menjadi perlu difikirkan. Nah, tapi kita juga paham kadang-kadang target teror mereka selain individu, kalau individu tentu bisa barangkali ini masih polisi, masyarakat, tapi juga objek vital. Jika sudah mengenai objek vital barangkali kita selain polisi itu barangkali di sini perlu keterlibatan militer. Nah, skala. Saya sependapat sekali dengan Bapak yang dari Komnas HAM tadi, bahwasanya skala ini paling penting sekali untuk ditetapkan dengan baik. Karena kalau skalanya sampai, saya membuat skala itu dari ringan sampai modest begitu, atau menengah itu, bahkan menengah agak lebih mendekati besar itu, saya pikir polisi masih bisa menanggungnya, dan Densus 88 sudah sangat sukses dalam hal ini. Tapi barangkali ketika skalanya itu sudah berat dan memerlukan apa namanya dukungan dari persenjataan yang lebih besar, ya barangkali di sini letak perlunya keterlibatan TNI. Nah, yang perlu diintensifikasi lagi adalah terorisme masa depan, yakni melalui cyber, dan mungkin akan bisa lebih besar lagi ketika itu menyangkut kepentingan ekonomi. Kalau dari pemaparan tadi tentang bagaimana sebetulnya selama ini pengalaman terorisme yang muncul di kita, sepertinya lebih banyak yang harus kita garapan dari terorisme adalah persoalan ideologi. Nah, ini kan tentu laten sifatnya. Ideologi itu laten di tengah masyarakat, maka tentu bukan penindakan di sini.
lihat dari motif ini juga terkait dengan ini, maka kemudian dia laten dan itu perlu penanggulangan penanganan yang berbeda. Kemudian pelaku ini, kalau pelaku skala besar, baru kita libatkan TNI. Intinya, sebetulnya kita sepakat bahwa terorisme adalah perbuatan kriminal dan membutuhkan criminal justice approach. Kita sudah sepakat itu. Ketika itu yang kita sepakati dan kita lakukan, maka yang paling penting adalah menentukan leading sektornya. Secara kasar saya membuat pemetaan seperti ini bahwa alih-alih kalau tadi dijelaskan sepertinya ada selalu keterpisahan, ini bagian siapa, ini bagian siapa. Saya pikir menjadi penting juga untuk kemudian menetapkan leading sektor pada misalnya pencegahan. Itu leading sektornya siapa? Jadi sekalipun TNI misalnya melakukan surveillance sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga teritori, tetap saja ketika itu terkait dengan kemungkinan adanya terorisme, harusnya dikirimkan informasinya kepada leading sektor itu. Dalam hal ini adalah koordinasi menjadi sangat penting. Nah, kemudian pada penindakan leading sektornya menurut saya tetap harus Polri. Oleh karena itu, sekalipun pada skala besar, Polri tetap yang mengambil komando dalam hal ini. Karena TNI adalah dukungan. Kemudian pada pemulihan, bisa jadi kita juga memerlukan bantuan atau dukungan Tentara Nasional Indonesia pada kapasitas tertentu, tentu yang bukan perang, tetapi tetap saja leading sektornya harus dipegang oleh BNPT misalnya dalam hal ini. Nah, menjadi penting agar dan ini sepertinya yang belum diatur betul di dalam draft daripada Perpres itu. Nah, persoalannya kemudian kita perlu mengingat kembali bagaimana TNI itu. Ini kita punya lesson learn lah. Apakah kita mudah untuk mengajak TNI yang untuk kemudian strict pada criminal justice model itu, gitu. Karena karakternya yang militer ketika menghadapi sesuatu, naluri instingnya itu insting militer. Nah, saya di sini perlu mengingatkan juga bahwa posisi strategis TNI itu sebagai penjaga keamanan negara dan penjaga presiden, wakil presiden beserta keluarganya, itu tanggung jawab inti dari TNI. Kemudian sebagai profesional kombatan ini menjadi harus penting. Tadi ada yang sudah disinggung tentang insentif buat TNI sangat perlu untuk agar mereka bisa menjadi profesional. Kemudian sebagai penjaga ideologi. Nah, di sini ada irisan-irisan dari posisi strategis itu, di mana irisannya terkait dengan penanggulangan terorisme memang ada. Ketika itu sudah menyangkut keamanan presiden misalnya, walaupun mungkin terornya tidak terlalu besar, tentu TNI di sini akan mengambil itu sebagai kepentingan. Namun demikian, saya ingin juga mengingatkan lesson learn yang kita punya ketika Tentara Nasional Indonesia itu memiliki peluang yang sangat besar atau memiliki kewenangan yang sangat besar. Penanganan GPK Aceh yang dulu masih kategori GPK kemudian ternyata meningkat justru menjadi GAP. Saya kira kita semua ingat dan banyak mengetahui persoalan di situ. Karena saat itu jelas-jelas itu adalah ditangani sepenuhnya oleh TNI sebagai leading sector. Artinya di situ yang menjadi lesson learn bagi saya adalah pendekatan yang koersif atau keras terhadap teror itu kadang-kadang menyisakan bekas yang lama, bahkan bisa membangkitkan terorisme baru gitu. Dari kalangan keluarga ataupun orang dekat yang simpati, itu bisa kemudian mereka tumbuh menjadi potensi teror atau terlibat atau mengikatkan diri ke dalam kelompok terorisme yang baru. Juga peristiwa Tanjung Priuk dan seterusnya. Ini penanganan seperti itu tetap saja harus kita ingat agar pelibatan Tentara Nasional Indonesia di dalam penanganan terorisme itu proporsional.
yakni tadi maka ada porsi sebagai penjaga ideologi, kemudian dia pelindung rakyat, itu harus tetap dijaga dengan baik. Dengan apa itu semuanya? Tentu dengan penempatan, koordinasi, dan tadi pengukuran skala yang baik itu. Oleh karena itu saya mengajukan beberapa prinsip utama dalam penanganan terorisme dalam konteks pelibatan TNI. Pertama, penindakan yang didasarkan pada kejelasan unsur-unsur pidananya. Jadi tidak kemudian kalau cara berpikir kita adalah bahwa terorisme itu adalah konspirasi, maka kemudian ininya menjadi beda, pendekatannya menjadi beda. Kemudian mengedepankan prinsip adanya alasan pembenaran yang nyata atau reasonable ground, sehingga hasil penanganan penindakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika menghadapi teror itu kita memang telah memahami sebelumnya, gitu. Siapa, apa, dan akarnya dari mana. Dan prinsip pada tindakan yang masuk akal atau reasonable measure, sehingga tidak menimbulkan kesewenangan aparat hukum, apalagi kalau sudah melibatkan TNI pada skala tertentu. Perlunya reasonable preventive measure, ini lagi-lagi ini menjadi penting, sehingga harapannya sekalipun kelompok terorisme itu ada, tetapi dia tidak bisa muncul secara masif disebabkan karena preventif kita lebih banyak. Ini tadi saya sependapat bahwa kalau memang rakyat itu katakan makmur, cukup mereka di dalam kepentingan-kepentingan pribadinya khususnya, maka mereka tidak akan mudah direkrut. Ini juga sangat penting hal-hal seperti ini, kesejahteraan. Kemudian perlunya dasar kebutuhan yang memang wajib atau necessity principle dalam memilih metode penanganan. Nah, ini yang di dalam Perpres tadi itu sepertinya gelondongan diserahkan kepada Panglima. Tidak ada terkait sepertinya koordinasi tentang penetapan model penanganan terorisme yang terukur. Gitu. Kalau kita kemudian leading sektornya jelas, kemudian TNI dalam hal ini adalah diperbantukan, maka sebetulnya masih ada celah di situ ketika pasal itu memberikan sepenuhnya pada Panglima untuk memilih metode penanganan secara arbitrari atau secara penuh oleh Panglima. Nah, ini juga kekurangan dari draft Perpres itu, mungkin Mas Mufti saya garis bawah itu. Nah, kemudian mengenai prinsip tadi secara praktikal barangkali perlu ditandaskan sekali lagi TNI dan tetap harus mengedepankan prinsip menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawaan TNI sebagai unsur pertahanan negara. Saya kira itu Pak Mufti, saya singkat saja, nanti mungkin saya bisa ikut terlibat di dalam diskusi supaya karena isu ini saya kira sudah sangat berkembang, sehingga saya yakin saya lebih suka memberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang hadir juga untuk bisa menyampaikan pikiran-pikirannya. Terima kasih Mas Mufti. Ya, terima kasih Pak Dardiri untuk paparannya. Ada banyak poin yang menarik ya dari paparan Pak Dardiri, tapi saya ingin memberikan catatan terhadap 5 poin yang terakhir dipaparkan ya. Yang pertama, Pak Dardiri menekankan pentingnya penetapan skala dalam konteks pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme. Dan dari apa yang diamati oleh Pak Dardiri tadi bahwa skala yang membutuhkan pelibatan TNI sesungguhnya adalah skala paling puncak ya, dan itu berarti ruangnya sedikit, tidak dalam banyak ruang. Kemudian yang kedua terkait dengan ancaman terorisme yang didominasi pada aspek ideologi, sehingga memang pendekatan-pendekatan non penindakan itu menjadi pendekatan yang paling banyak yang dilakukan, dan itu sekali lagi karena memang konteks dari ancaman ideologi yang sifatnya laten ya.
sehingga pendekatannya memang bukan pendekatan yang keras dalam bentuk penindakan militer. Kemudian yang juga disampaikan adalah kendali, walaupun itu melibatkan aparat TNI, maka kendali tetap harus ada di Polri, dan itu saya kira terjadi dalam kasus operasi Tinombala ya. Walaupun ada pelibatan TNI, tetapi kodalnya itu tetap ada di bawah Kapolda Sulawesi Tengah. Lalu terus kemudian pendekatan militer itu sekali lagi tetap harus hati-hati, karena pengalaman di masa lalu itu justru memunculkan kelompok-kelompok keras baru, ya, atau kelompok-kelompok teroris baru kalau dalam konteks terorisme, karena ada kepentingan dendam, ada kepentingan juga untuk menghadapi lawan yang mereka anggap ya. Dalam hal ini mereka memang ekspektasinya adalah berhadapan dengan kekuatan militer. Dan lalu kemudian yang terakhir juga sifatnya adalah merupakan dukungan terhadap kerja-kerja dari aparat kepolisian. Terima kasih Pak Daldiri atas paparan yang penutup yang juga memberikan pengayaan informasi bagi diskusi kita.